Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 Putra yang belajar dari rumah. Untuk hari ini pembelajaran diniyah hari Senin 12 Oktober 2020. Sesuai jadwal, hari ini kita belajar tentang tarikh pembinaan masyarakat Madinah. Nah, karena kemarin kan sudah hijrah dan lain-lain. Kemarin kan cerita ketika Nabi di Gua Thur, pelarian mau ke Madinah, perjalanannya luar biasa sulitnya sampai sahabat Ali itu diminta untuk tidur di ranjangnya Rasulullah untuk menghindari pembunuhan Rasulullah sebenarnya. Sekarang kita sudah ganti bab, kita masuk awal mulanya bagaimana sih Rasulullah itu ketika sampai di Madinah, bagaimana kondisinya Madinah, terus penduduk asli Madinah yang waktu itu disebut Yathrib itu siapa saja. Mari kita belajar. Yang pertama, kalau di buku ini ada di halaman 13 ya, di buku yang hijau tarikh, di buku paket. Poin ke-1 ada keadaan masyarakat Madinah. Apa yang kalian pikirkan kalau mendengar kata Arab Saudi? Arab itu ya, Arab Saudi kan sekarang kerajaannya Arab deh. Apa yang ada di benak anak-anak, ada yang dipikir anak-anak kalau mendengar kata Arab? Wah, panas, gurun, kurma. Oh, ternyata unta. Ya, unta ada juga di sana. Memang kendaraannya di sana kebanyakan karena daerahnya panas dan cukup ekstrim, makanya di sana banyak untanya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong Madinah itu adalah tempat yang subur. Di sana banyak kebun. Ini contohnya adalah perkebunan kurma, pohon kurma. Madinah itu adalah daerah yang subur, banyak oase-oase. Oase itu semacam mata air yang tidak kering. Oasis itu samalah, itu mata air di tengah-tengah gurun biasanya. Jadi tidak semuanya daerah Arab itu gersang, tandus, terus berpasir, itu tidak. Nah, seperti yang sudah disinggung Pak Mulla tadi di awalnya penyebutannya adalah Yathrib. Baru setelah Rasulullah datang itu menjadi Madinah. Jadi kalau nanti ada soal Yathrib atau Madinah, ya sama, Yathrib atau Madinah, hanya beda dalam pelafalan saja, tapi esensinya sama. Selanjutnya, ada yang tahu siapa nenek moyang bangsa Madinah? Nenek moyang itu asal muasal dari suku apa, dari kabilah apa, dari kelompok mana. Nah, Bang Mulla buatkan tabel di sini. Yathrib atau Madinah awalnya diawali oleh dua suku ini atau dua kabilah, dua kelompok ini. Yang pertama ada Yahudi, yang kedua itu ada Arab Yaman. Yahudi dan Arab Yaman. Bani atau kabilah sebenarnya. Bani sama kabilah hampir sama. Kalau gampangnya itu kelompoknya atau suku kalau bahasanya kita. Yahudi sendiri dibagi ada 3 suku waktu itu. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, dan Bani Quraisyah. Bani ini saling bekerja sama karena sama-sama Yahudi. Dan yang Arab Yaman juga sama. Ada 2 kabilah atau 2 kelompok. Ada Aus dan Khazraj. Nah, nanti kita akan cari tahu masing-masing dari suku ini sebenarnya suku dari mana, terus bagaimana bisa ada di sana. Kita akan mulai ya, siap-siap. Yang pertama, Bani Qainuqa, namanya bagus ya, Qainuqa. Qainuqa adalah suku di sana atau kabilah yang
kebanyakan mereka berdagang emas. Tapi yang namanya kadang orang Yahudi, dan sampai sekarang ya kadang kalau kita ngomong Yahudi image-nya negatif, sebenarnya enggak semua. Penimbun emas terbesar kala itu. Nah, jadi Yahudi di sana dulunya itu menimbun emas. Emasnya itu disimpan. Nah, selain menimbun emas, mereka juga menjadi rentenir. Tahu nggak rentenir itu apa? Rentenir itu orang yang memberikan pinjaman, baik berupa uang atau harta benda, akan tetapi untuk mengembalikan dengan berlipat ganda. Pamulas contohkan misal Pamulas pinjam uang 100.000, ketika harus mengembalikannya itu 500.000, 5 kali lipat. Nah, itu termasuk orangnya disebut rentenir. Kalau hukum sebenarnya tidak boleh karena mengandung riba, jadi menyulitkan orang lain. Kadang kita ada orang butuh uang 100.000, balikin, tapi nanti balikinnya 500.000, itu nggak boleh. Serta selain mereka menimbun emas, jadi juragan emas, rentenir, mereka juga menanamkan modal pada para pembuat senjata. Jadi duitnya mereka membiayai. Kalau sekarang perusahaan senjata dikasih duit banyak untuk memproduksi senjata. Nah, dan perdagangan emas pastinya. Jadi ngasih pinjaman untuk perdagangan emas. Ya kaya wajar ya kalau Bani Koinoko usahanya itu jual beli emas. Selanjutnya ada Bani Nadir dan Bani Quraisyah. Dua-duanya ini sumber kekayaannya atau pendapatannya itu sama dari sumber perekonomiannya, sumber pemasukannya itu dari bertani, meladang, berkebun, dan punya ladang gembala yang luas. Jadi ini petani, yang ini pengusaha. Tapi sama-sama petani. Kalau petaninya yang di Arab sono punya tanahnya sampai berhektar-hektar, punya ternaknya sampai puluhan ribu. Jadi nggak bisa disamakan dengan petani-petani yang ada di tempat kita. Selanjutnya, terus tadi kan ada yang dari Arab Yaman. Tadi kan ada dua ya, kabilah Aus sama kabilah Khazraj. Nah, itu siapa? Mereka itu bukan asli dari sama-sama pendatang waktu itu, tapi kebetulan karena memang mayoritas di sana adalah Yahudi, ada beberapa Nasrani juga. Mereka termasuk yang orang-orang miskinnya, orang-orang yang tidak punya. Mereka hidup miskin di bawah pemerintahan Yahudi waktu itu. Jadi kabilah Aus itu nggak mau ditindas, nggak mau diperbudak, makanya mereka berusaha membuka ladang-ladang baru. Jadi tanah-tanah kosong dibuka untuk membuat ladang, buat bercocok tanam di sana. Dan juga selain membuka ladang baru, mereka juga memakai ladang-ladang yang sudah tidak terpakai oleh orang-orang Yahudi. Di buku ada ya. Nah, ini nih dicatat Mas. Nah, kabilah Aus dan Khazraj itu mengadakan sebuah perjanjian damai dengan bangsa Yahudi yang intinya untuk hidup rukun, tidak saling saling bertentangan, tidak saling memerangi, pokoknya bekerja sama. Nah, bangsa Yahudi merasa terancam karena kabilah Aus dan Khazraj melakukan bangsa Yahudi itu lama-kelamaan merasa terancam sama kabilah Aus dan Khazraj. Kenapa? Karena secara dari segi, kan tadinya minoritas nih Aus sama Khazraj yang kecil. Selanjutnya setelah ganti hari, ganti tahun, ganti bulan, itu jumlah orang Aus sama Khazraj menyamai dari orang-orang Yahudi. Makanya mereka